Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Selasa keempat ba'da zuhur. Bulan lalu saya menyampaikan satu riwayat kisah seorang laki-laki yang membunuh perempuan disebabkan cintanya ditolak. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Abbas tentang cara dia bertaubat, dan Ibnu Abbas mempertanyakan keberadaan ibunya. Kenapa Ibnu Abbas bertanya keberadaan ibunya? Karena Ibnu Abbas memahami bahwa berbakti kepada ibu adalah sebab utama dosa seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan membacakan satu riwayat dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ini diceritakan dari seorang yang bernama Taysalah bin Mayyas. Qala, dia berkata, Taysalah bin Mayyas ini seorang tabi'in. Kuntu ma'an najadat, saya bersama orang-orang Najd. Fa asabtu dhunuba, kemudian saya terjatuh, terjerumus kepada dosa. Fa asabtu dzunuba la araha illa minal kabairi. Saya mengira, kata Taysalah bin Mayyas, dosa yang saya lakukan itu minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Kemudian saya menceritakan apa yang saya alami kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, Ibnu Umar bertanya kepada Taysalah bin Mayyas, "Ma hiya?" Memang apa yang kamu lakukan? Dosa apa yang kamu kerjakan? Qultu kadza wa kadza, ini dan itu. Dia ceritakan dosa-dosa yang dilakukan oleh Taysalah bin Mayyas kepada Ibnu Umar. Qala, maka Ibnu Umar memberitahu, laisat hadhihi minal kabairi, itu tidak termasuk dosa besar. Apa yang kamu lakukan itu tidak masuk dalam kategori dosa besar. Hunna tis'un, dosa besar itu kata Ibnu Umar ada 9. Dosa besar itu ada 9. Di dalam hadis yang lain ada 7. Tetapi di dalam penjelasan Imam Az-Zahabi di dalam bukunya, yang buku itu bagus untuk kita miliki, judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Saya sarankan Bapak Ibu untuk membelinya. Judulnya itu dosa-dosa besar. Bukan 7, bukan 9, tetapi kurang lebih 70 sekian. Dosa-dosa besar itu ada di atas 70. Nah, dosa besar yang 9 itu kata Ibnu Umar, beliau sampaikan kepada Taysalah bin Mayyas, yang pertama adalah al-isyraku billah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua
wa qatlu nasmatin, menghilangkan nyawa orang, ya, membunuh dengan tidak benar. Wal firaru minaz zahafi, lari dari medan perang, lari dari medan jihad. Ketika perang di jihad itu benar, ya, atas dasar, ya, pemerintah, atas dasar ulil amri, ya. Wa qadhful muhsanat. Kemudian yang keempat, dosa besar itu adalah qadhful muhsanat, menuduh berzina wanita baik, ya. Wanita muslimah dituduh berzina, ya. Wa aklu riba, memakan riba. Yang kelima, yang keenam, wa akalu malil yatimi, memakan harta anak yatim. Kemudian yang berikutnya, wa ilhadun fil masjid, durhaka di masjid, ya, berdosa di masjid, ya. Terlebih Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, ya. Secara umum dosa itu tidak boleh, tapi akan lebih dianggap lebih besar kalau dia dilakukan di masjid, ya, bermaksiat di masjid, ya. Bohong di rumah dengan bohong di masjid itu beda hukumannya, ya. Menggibah di kantor dengan di masjid itu lebih bahaya, menggibah di masjid, apalagi dilakukan di Masjid Haram, ya. Kalau kita sholat di Masjid Haram itu pahalanya 100.000. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi pahalanya lebih dari 1000. Tapi kalau maksiat di Masjid Haram, berbohong di Masjid Haram, berbohong di Masjid Nabawi, sama dosanya juga dianggap lebih besar. Demikian juga dengan masjid yang lainnya, termasuk masjid yang kita cintai, Masjid Al-Hidayah ini, ya. Walladzi yastaskhiru. Kemudian yang berikutnya, dosa besar yang berikutnya adalah merendahkan orang, ya. Yastaskhiru, menghina orang, merendahkan orang, ya. Membuli, anak-anak sekolah dibuli, ya, itu dosa besar. Wa bukaul walidain minal uquq, termasuk dosa besar yang kesembilan menurut Ibnu Umar, membuat bapak ibu kita menangis, ya. Sikap kita yang tidak benar, mudah-mudahan bukan kita, kalau ada seorang anak ada perbuatannya tidak benar, diketahui oleh bapak ibunya, menyebabkan bapak ibunya menangis, ya, maka dua maksiat yang dia lakukan. Maksiat yang pertama, dosa itu sendiri. Maksiat yang kedua, dan ini yang lebih berat, membuat bapak ibunya apa? Menangis. Bapak ibu yang Allah muliakan, apa yang dapat kita ambil dari riwayat ini, yang kemudian Ibnu Umar bertanya kepada Taisalah bin Mayyas, qala li Ibnu Umar berkata kepadaku, yang ini juga akan menjadi pelajaran bagi kita, ya. Atafraqun nara, apakah kamu takut kepada neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannata, dan kamu senang ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkanmu ke surga. Qultu wallah, Ibnu Umar, demi Allah saya mau, saya ingin masuk surga. Saya takut neraka, makanya saya bertanya kepadamu, ya. Kalau bukan karena surga, kalau bukan karena takut kepada neraka, tidak mungkin saya bertanya kepadamu wahai Ibnu Umar. Qala ahayyun waliduka, hampir sama dengan kisah yang bulan lalu. Apakah orang tuamu masih hidup? Subhanallah, ya.
apakah bapak ibu masih hidup? Qultu indi ummi. Aku masih punya ibu, bapakku sudah wafat. Ya, aku masih punya ibu, adapun bapakku sudah meninggal dunia. Qala, Ibnu Umar berkata, fa wallah, demi Allah, lau alanta lahal kalama, andai engkau berkata lembut kepada ibumu, ya, jika engkau bisa menjaga cara bicaramu kepada ibumu, engkau berkata lembut kepadanya, wa at'amtaha at'ama, dan engkau memberi makan kepada ibumu, la tadkhulannal jannata, engkau akan benar-benar masuk surga. Ya, engkau akan masuk surga. Pasti engkau akan masuk surga. Selama ada syaratnya, majtanabatal kabair, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah yang Allah muliakan. Hadzal atharu fihi fathawa ahlul ilmi wal hikmati. Ini riwayat, bukan hadis. Ya, kisah seorang tabi'in namanya Thaisalah bin Mayyas. Menggambarkan kepada kita begitulah sifat seorang mukmin. Apa sifat seorang mukmin? Seorang mukmin itu takut kepada maksiat. Ya. Dia mesti takut kepada dosa. Digambarkan dalam satu hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbedaan orang beriman dengan orang munafik dengan orang kafir. Orang munafik dengan orang beriman itu pada sikap dia terhadap dosa. Orang beriman terhadap dosa ka'annahu qa'idun tahtal jabali, seperti dia sedang duduk di kaki gunung, kata Nabi. Lalu dia membayangkan gunung itu akan meletus. Ya, ini Gunung Merapi, gunung apa di Lumajang, Gunung Bromo atau gunung mana? Ya, mengeluarkan apa ini api semburan. Bagaimana sikap orang yang cerdas? Disampaikan oleh pemerintah ada apa istilahnya? Ya, ini sudah berbahaya. Warga yang berada di dekat gunung harus menjauh. Orang yang cerdas, ya, dia akan berusaha menjauh. Sebelum gunung itu meletus, dia akan menjauh. Khawatir apa? Ketika gunung itu meletus, maka reruntuhan gunung itu, batu, api akan mengenai kepalanya, mengenai rumahnya, hancur rumahnya. Itulah orang beriman terhadap dosa. Orang beriman itu dia akan berusaha menjauh dari maksiat. Ya, dia akan berusaha menjaga jarak dengan dosa. Orang beriman itu dia menjauh dari riba. Orang beriman itu menjauh dari ghibah. Kenapa ya ibadallah? Karena dosa secara umum, apakah dosa kecil apalagi dosa besar, itu membahayakan dalam kehidupan kita. Ya. Gunung berbahaya, tapi dosa jauh lebih berbahaya dari kehidupan kita. Maka Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ketakwaan kita kepada Allah itu akan melahirkan banyak kebaikan di antaranya. Siapa di antara kita yang tidak memiliki problem hidup? Problem keluarga, dengan teman kerja, dengan tetangga. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap problem yang dihadapi. Sebaliknya, orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang berdosa kepada Allah, lalu dia tidak bertaubat, maka dia akan dipenuhi dengan banyak problem dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan
rezeki yang tidak terduga. Mafhum kebalikannya, pemahaman kebalikannya, orang yang berdosa itu rezekinya akan susah. Ya, rezekinya akan susah. Ini jaminan dari Allah. Oleh karena itu ibadah Allah, hati-hati kita terhadap dosa ini. Bahkan kalau kita baca dalam kitab ulama namanya Ad-Da' wa Dawa, tulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, penyakit dan obat, itu ada hampir 20 efek buruk, asaruz dzunub terhadap diri, keluarga dan bangsa. Ya, efek buruk, asaruz dzunub, pengaruh buruk terhadap dosa. Pengaruh buruk dosa terhadap kehidupan seseorang. Termasuk Pak, Ibu yang Allah muliakan, terhadap kesehatan kita. Ya. Terhadap tubuh kita. Maka ada orang, dia dibawa ke rumah sakit, sakitnya parah. Ya. Dia cerita, saya olahraga rajin, makanan saya jaga. Ya. Kenapa saya sakit seperti ini? Parah. Ternyata diceritakan, oh dia ini dulu berjudi, dia ini dulu mabuk, ya, dia ini dulu menzalimi orang. Kata ulama Pak ya, pengaruh buruk terhadap seseorang itu, pengaruh buruk ya dosa yang dilakukan terhadap seseorang itu baru bisa terasa 40 tahun setelah dia berdosa. Ya. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dia lakukan itu baru akan terasa pengaruh buruknya di dalam dirinya terhadap badannya, tubuhnya, itu bisa jadi 40 tahun setelah dia berdosa. Ya. Maka hati-hati. Nah, kalau dia sudah bertaubat kepada Allah, dia masih sakit, itu cara Allah menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Kok saya makan dijaga, olahraga rajin, dosa ditinggalkan, kenapa saya masih tetap sakit? Allah ingin mengangkat derajatmu. Ya. Allah ingin meninggikan derajatmu nanti di surga. Maka ini yang pertama. Kita harus hati-hati terhadap yang namanya apa? Terhadap yang namanya dosa. Saya masuk kerjanya bareng, tahunnya sama. Oh dia sudah tinggi sekali posisinya, kenapa saya tidak? Bisa jadi itu karena pengaruh dosa. Ya. Karena pengaruh maksiat yang dilakukan. Maka saudaraku, tinggalkan dosa sekecil apapun, apalagi dosa besar. Kemudian yang kedua, kisah ini mengisahkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita, siapa sih di antara kita Pak yang tidak berdosa? Saya pernah sampaikan pada pengajian di sini, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena Allah Maha Penutup, betapa busuknya masjid ini dengan dosa kita Pak. Ya, sudah diberikan pewangi, disemprot pewangi, masuk manusia, ratusan manusia ke masjid ini menjadi busuk, menjadi bau. Disebabkan apa? Disebabkan dosa-dosa kita Pak. Ya, demi Allah Pak, saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalau bukan karena ampunan Allah, tidak mungkin kita berani duduk di dekat orang banyak. Kenapa? Dosa kita terlampau banyak Pak. Tapi apa Pak? Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, la tayasu min rahmatillah. Saya memang pendosa, maaf, kita memang pendosa. Tapi ingat Pak, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, asal kita mau datang kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, Allah akan datang kepada kita membawa ampunan jauh lebih besar dari dosa yang kita kerjakan. Allah akan datang kepada kita membawa ampunan jauh lebih banyak dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Andaikan Bapak Ibu yang Allah muliakan, dosa saya
Dosa kita ini memenuhi langit dan bumi, sebanyak buih di tengah laut, sebanyak butir pasir di bumi ini. Tidak terhitung lagi dosa kita. Asal kita mau datang saja kepada Allah, Allah tetap akan mengampuni dosa kita. Oleh sebab itulah, sikap seorang mukmin setelah dia takut kepada dosa, tidak mungkin kita tidak terjatuh pada dosa. Maka sadarilah bahwa saya ini banyak dosa. Setelah kita sadar kita banyak melakukan dosa, jangan bosan-bosan minta ampun kepada Allah. Jangan bosan-bosan minta agar dosa-dosa kita dimaafkan. Oleh sebab itu kata ulama, fa'aksiru bil istighfar bituruqat bil aswaq fil buyut. Perbanyaklah memohon ampun kepada Allah di jalanan. Dari rumah sampai ke kantor, perbanyak istighfar. Perbanyak mohon ampun kepada Allah di kantor, di tempat kerja. Perbanyak mohon ampun kepada Allah saat kita di rumah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu permohonan ampun yang mana yang diterima oleh Allah. Bisa jadi saat kita mohon ampun kepada Allah dari rumah sampai ke kantor, itu yang diterima oleh Allah. Kita tidak pernah tahu istighfar mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bosan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, syaitan Pak, dia itu merasa terhina dengan beberapa sebab. Yang pertama, syaitan itu terhina pada tanggal 9 Zulhijjah saat orang sedang wukuf di Arafah. Itu syaitan berguling, ya, dia berguling-guling di tanah. Dia merasa ya kalah karena ada kurang lebih 3 juta orang yang tidak bisa dia sesatkan untuk masuk neraka. Orang yang sedang wukuf di Arafah. Karena orang yang sedang wukuf di Arafah itu, kalau hajinya benar, hajinya diterima, dia pasti masuk surga. Syaitan sedih karena 3 juta orang ini tidak bisa dia masukkan ke neraka. Yang kedua, syaitan itu merasa hina kalau dia tidak bisa menjadikan suami istri itu bercerai. Ya. Itu tujuan syaitan, Pak. Syaitan akan menyuruh bala tentaranya datang ke laut, datang ke mana, berusaha agar pasangan suami istri ini bercerai. Ya. Tapi jika pasangan suami istri ini tidak bercerai, syaitan merasa terhina. Yang ketiga, Pak, syaitan merasa terhina disebabkan apa? Sampai kapanpun ya Allah, aku tidak akan pernah bosan menyesatkan hambamu ya Allah, kata syaitan kepada Allah. Ya, aku akan mendatangi manusia di setiap keadaan. Untuk apa, Pak? Menyesatkan manusia. Bagaimana manusia ini terjatuh pada dosa? Apa kata Allah? Selama hambaku mau memohon ampun kepadaku, maka mereka tetap akan aku terima sebagai hambaku, kata Allah. Ya, meskipun mereka berulang-ulang jatuh kepada dosa, asal mereka mau memohon ampun kepadaku, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, tetap saja aku akan menerima taubat mereka. Maka syaitan sedih, Pak, kalau kita beristighfar kepada Allah. Maka jangan pernah membuat syaitan senang. Jangan pernah membuat syaitan berbahagia. Bikin syaitan menjadi menderita. Apa sebabnya? Apa caranya agar syaitan menderita? Banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah. Di jalanan, di rumah, di tempat kerja. Karena kita tidak tahu istighfar mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pagi kita istighfar 100 kali, Pak. Kalau kita tidak sempat pagi hari, jangan lupa sore
setelah asar, sebelum masuk waktu maghrib, istighfar 100 kali. Setiap selesai sholat, istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena kita ini dosanya banyak, Pak. Sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah berputus asa kepada Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Surga yang akan kita tempati, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Tahukah kita, Pak? Surga yang akan ditempati itu bukan oleh orang-orang yang tidak punya dosa, Pak. Surga yang akan kita tempati, mudah-mudahan kita masuk surga, adalah mereka para pendosa. Tapi dia tidak bosan memohon ampun kepada Allah. Ya. Apa kata Allah? Dalam Al-Quran surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Surga yang telah dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Itulah orang bertakwa, Pak. Orang bertakwa yang Allah telah persiapkan surga kepadanya, di antara tandanya adalah setiap kali dia berdosa, dia langsung ingat Allah. Apa artinya? Bukan orang yang tidak punya dosa, tapi orang yang berdosa, tapi dia langsung memohon ampun kepada Allah. Itulah orang bertakwa. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak punya dosa. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kecuali Nabi. Kita semua ini banyak dosanya. Tapi kita langsung sadar, memohon ampun kepada Allah. Seperti Faisalah bin Mayyas. Asabtu dhunuba. Saya terjerumus kepada dosa. Apa yang kamu kerjakan, kata Ibnu Umar? Ini dan itu. Itulah sifat seorang mukmin. Ya. Seperti apapun kita menghindar dari yang namanya dosa, tetap kita akan terjatuh kepada dosa. Ya, kita kembali lagi ke kantor, berapa banyak aurat-aurat yang terumbar. Ya, nanti kita di jalanan, berapa banyak aurat-aurat yang terumbar. Nanti ghibah, nanti ngobrol, tidak ada nilainya, bahkan menjurus kepada maksiat. Itulah kehidupan kita sekarang. Ya, susah kita hindari, tetapi hendaklah kita memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini dulu kajian saya pada hari ini. Kisah ini insyaallah akan kita sambung bulan depan, sampai nanti pada pembahasan kenapa Ibnu Umar menanyakan kepada Faisalah bin Mayyas, apakah bapak ibumu masih hidup. Insyaallah kita akan sambung materi ini di bulan mendatang. Mohon banyak maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.